Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, bagaimanakah perhatianmu terhadap Al-Quran? Sudahkah kamu membaca Al-Quran hari ini? Ketahuilah bahwasanya Al-Quran adalah di antara nikmat yang teragung yang Allah turunkan untuk hambanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, kepada hambanya, dan dia tidak menjadikan pada kitab tersebut kebengkokan. Maka karena Al-Quran adalah di antara nikmat yang teragung, sudah semestinya kita memuji Allah akan nikmat ini. Al-Quran adalah kitab hidayah yang dengannya Allah memperbaiki manusia dan memberikan mereka petunjuk, sehingga manusia mendapatkan hidayah, mendapatkan kabar gembira, dan mendapatkan rahmat. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya kitab ini menunjuki kepada jalan yang paling lurus. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Pada dua hadis ini terdapat penetapan kebaikan dan keutamaan bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Para ulama menjelaskan bahwasanya maksud dari mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain adalah pembelajaran tentang huruf-huruf Al-Quran untuk ketepatan dan kesempurnaan bacaan, dan mencakup pula pembelajaran akan makna-makna Al-Quran agar dia memahami isi kandungan Al-Quran. Sobat, berbahagialah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah ahlullah, keluarga Allah, dan wa khassatuhu, dan orang-orang pilihan Allah. Siapakah mereka? Siapakah ahli Al-Quran yang dikatakan sebagai keluarga Allah dan orang-orang khusus di sisi Allah? Mereka adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran dan mereka mengamalkan kandungannya. Maka tidaklah dikatakan seseorang itu sebagai ahli Al-Quran kecuali kalau dia mengilmui tentang Al-Quran dan dia juga mengamalkan kandungan dari Al-Quran tersebut, sehingga dia berbahagia dengan predikat tersebut. Ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang khusus di sisi Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat. Dan orang yang membaca Al-Quran namun dia terbata-bata lagi sulit membacanya, maka baginya dua pahala. Mahir dalam membaca yang ini dia pandai membaca, berkualitas bacaan dan hafalannya. Adapun maksud dari bahwa orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu mendapat dua pahala adalah, pertama pahala membaca dan pahala kesulitan dan kesusahan tatkala dia membaca, sehingga dikatakan dia mendapatkan dua pahala. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara faedah Al-Quran adalah iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya yang mungkin tidak kita sebutkan di sini. Dan kiranya penjelasan yang tadi sudah cukup bagi kita untuk memotivasi kita mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, dan untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga kita menjadi ahlinya, menjadi orang yang mengamalkannya, sehingga masuk di dalam hadis tadi, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus di sisi Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.